Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Datim, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Cilacap. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial dan emosional merupakan sebuah proses pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan mengimplementasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau budaya positif mengenai aspek sosial dan emosional. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Berikut paparannya. Perubahan pengetahuan, pentingnya pembelajaran sosial emosional atau PSE untuk menciptakan pembelajaran yang aman dan nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Perubahan keterampilan, berupaya mengembangkan dan meningkatkan 5 kompetensi sosial emosional atau KSE yang telah dipelajari. Dan untuk perubahan sikap, sikap sebagai pemimpin pembelajaran mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional atau PSE di kelas dan di sekolah, berupaya pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan pembelajaran sosial emosional atau PSE kepada pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah. Lalu, kaitan pembelajaran sosial emosional yang telah kita pelajari dengan modul-modul sebelumnya, berikut kaitannya. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, melalui kegiatan PSE, guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah, sehingga tercipta kondisi nyaman, sehat, dan bahagia bagi murid. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu menuntun kodrat anak agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya sehingga murid menemukan kemerdekaan dalam proses belajarnya. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran yang dimiliki guru dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional dapat membangun kepercayaan diri, membangun rasa aman dan nyaman pada murid sehingga tercipta lingkungan sekolah sebagai ekosistem belajar yang sehat. PSE dapat dijadikan barometer bagi nilai dan peran guru penggerak dalam mengelola emosi, pikiran, dan perilaku sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan visi guru penggerak. Pembelajaran sosial emosional dapat menjadi strategi untuk sekolah dalam upaya mewujudkan cita-cita dan harapan sekolah. Penerapan pembelajaran sosial emosional dapat membentuk karakter murid yang unggul dalam berbagai aspek kehidupan serta memiliki akhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sedangkan kaitan pembelajaran sosial emosional dengan budaya positif, melalui pembelajaran sosial emosional atau PSE yang dilaksanakan secara rutin dan terus-menerus akan menciptakan iklim sosial emosional yang positif sehingga akan terbentuk lingkungan pembelajaran yang menjadi kebiasaan atau budaya positif di sekolah. Guru dan murid dapat memahami emosi yang dirasakan sehingga dapat mengontrol diri dan dapat menerapkan budaya positif dengan kesadaran sendiri, self-awareness. Adapun kaitan pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan murid. Dengan demikian, pembelajaran sosial emosional menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi karena kompetensi sosial emosional murid merupakan kebutuhan penting yang harus dikelola oleh guru agar dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Setelah saya mempelajari modul 2.2, saya melakukan refleksi dalam pembelajaran sosial emosional berikut ini. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa
pembelajaran sosial emosional akan terbentuk dengan sendirinya secara alamiah seiring waktu yang berjalan dan tidak terintegrasi dengan pembelajaran lain, sehingga tak terpikirkan sebelumnya. Setelah mempelajari modul ini, ternyata kemampuan sosial emosional dapat dikelola dengan baik untuk menumbuhkan kesadaran penuh pada murid dan guru. Dan ternyata banyak cara yang dapat diterapkan untuk pembelajaran sosial emosional, diantaranya pengajaran kompetensi sosial emosional atau KSE secara spesifik dan eksplisit, integrasi dalam pembelajaran, praktek pengajaran, dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas, budaya dan kebijakan sekolah, serta penguatan kompetensi sosial dan emosional murid, guru, dan tenaga kependidikan, serta warga sekolah lainnya. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being, berikut 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari. Yang pertama, kompetensi sosial dan emosional meliputi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, membangun lingkungan belajar yang berpusat pada murid meliputi perencanaan dan pelaksanaan proses belajar, refleksi, dan perbaikan kualitas proses belajar, serta partisipasi aktif orang tua. Dan yang ketiga, adanya komunikasi, konsistensi, dan kontrol dari semua ekosistem pendidikan. Berkaitan dengan pertanyaan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan bagi murid-murid. Yang pertama, mengajarkan 5 KSE secara spesifik dan eksplisit. Yang kedua, mengintegrasikan 5 KSE dalam praktek mengajar, interaksi guru dan murid, serta kurikulum akademik. Dan yang ketiga, menciptakan iklim kelas, budaya, dan kebijakan sekolah. Kemudian, perubahan yang akan saya terapkan bagi rekan sejawat, yang pertama, menjadi teladan yang baik bagi rekan sejawat. Yang kedua, menerapkan kompetensi sosial dalam praktek baik melalui kegiatan diseminasi. Dan yang ketiga, menciptakan budaya saling mengapresiasi. Demikian paparan video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.